Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini Allah limpahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak, sehingga kita diberikan kemudahan untuk kembali melanjutkan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah, dan pembahasan kita memasuki tafsir ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal dia itu sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal hakikatnya sesuatu yang kalian benci tersebut lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal dia buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala dia yang lebih mengetahui, adapun kalian tidak mengetahuinya. Maka terkait dengan ayat ini, makna kutiba dijelaskan oleh para ulama adalah furido, difardukan, diwajibkan. Sehingga makna secara umum dari ayat ini, furido alaikum ayyuhal mu'minun, diwajibkan atas kalian wahai orang-orang mukmin, al-qitala fi sabilillah, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wa huwa makruhun lin nafsi bitab'iha, dan berperang di jalan Allah ini sesuatu yang makruhun lin nafs, dibenci oleh jiwa, tidak disukai oleh jiwa manusia. Jadi tabiat manusia tidak ada orang yang dia suka untuk berperang, baik dia membunuh orang lain atau terbunuh. Lima fihi min badlil mali wan nafs, karena dalam peperangan, dalam pelaksanaan jihad, seorang akan mengeluarkan harta, akan mengorbankan jiwanya. Wala'allakum takrahuna syai'an wa huwa fil waqi' khairun wa naf'un lakum. Kemudian Allah sebutkan, Allah katakan bahwasanya boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa fil waqi', akan tetapi realitanya, kenyataannya sesuatu tersebut khairun, lebih baik, wa naf'un lakum, dan lebih bermanfaat untuk kalian. Jadi boleh jadi tabiat manusia tidak mencintai berperang di jalan Allah, tidak mencintai berjihad di jalan Allah, tapi Allah ingatkan boleh jadi itu fil waqi', kenyataannya khairun wa naf'un lakum, itu lebih baik dan bermanfaat bagi kalian. Kal qatli fi sabilillah, yaitu seperti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama'a idhami thawabihi, di antaranya selain begitu besar pahala yang akan didapatkan, fihi an-nasru alal a'da. Kalau seorang muslim dia berjihad di jalan Allah, maka ini dalam rangka untuk memenangkan agama Islam atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Maka ini tujuan di antara tujuan seorang dia berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tuhibbuna syai'an, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu. Boleh jadi kalian suka tidak berjihad, duduk-duduk di rumah. Wa huwa syarrun wa balun alaikum, padahal itu keburukan dan kerugian bagi kalian.
katakhallufi anil jihad, seperti orang yang dia tidak mau berangkat untuk berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keburukannya? Fa inna fihi al-khudlan wa tasallutul a'da. Kalau orang dia tidak mau berjihad, tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kaum muslimin akan dikalahkan dan dikuasai oleh musuhnya. Wallahu ya'lamu ilman taman. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maknanya wallahu ya'lamu ilman taman. Dan Allah itu tahu dengan pengetahuan yang sempurna khairal umuri wa syarruha, perkara yang terbaik dan perkara yang buruk. Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa antum la ta'lamuna dzalik. Adapun kalian wahai manusia tidak mengetahui hal tersebut. Fastajibu li amri, maka penuhilah perintahnya, maka kerjakanlah perintah Allah. Fa fihi al khairu lakum, di dalam semua perintah Allah terdapat kebaikan untuk kalian. Maka demikian penjelasan dalam Al-Mukhtasar fit Tafsir terkait dengan ayat ini. Bahasanya ayat ini yaitu diperintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Enggak ada orang yang dia suka berperang sehingga dia bisa jadi mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya, enggak ada yang suka. Namun Allah ingatkan, boleh jadi suatu perkara tidak kita sukai, namun itu baik untuk kita. Dan sebaliknya, boleh jadi kita mencintai sesuatu, ya ternyata bukan kebaikan bagi kita. Sehingga Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, adapun kalian tidak tahu. Jadi Allah dengan ilmunya yang sempurna tahu mana sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan tidak. Adapun kita, boleh jadi kita memilih sesuatu, kita pandang sesuatu tersebut baik untuk kita, padahal itu syarrun lakum, keburukan bagi kalian. Jadi maka ayat ini juga disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Umar bin Abdullah Muqbil hafizahullahu taala. Beliau bawakan dalam buku beliau yang sangat bagus tentang qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an, yaitu 50 kaidah dalam Al-Qur'an dalam kehidupan. Jadi kalau kita menjalani kehidupan di dunia, maka ada kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an, di antaranya beliau sebutkan al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka ini termasuk kaidah kita dalam menjalani kehidupan. Pilihan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah memiliki ilmu yang sempurna. Jadi boleh jadi sesuatu itu kita cintai, kita suka sehat terus, kita suka kaya, punya jabatan dan seterusnya, tetapi realitanya tidak demikian. Maka selama seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik baginya. Yang terbaik baginya. Dan ini termasuk di antara al-iman bil qada wal qadar. Jadi keimanan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk keimanan kita terhadap ketentuan Allah, takdir Allah demikian. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Umar bin Abdullah Muqbil hafizahullah taala belum mengatakan hadhihi qaidatun adimah. Ini merupakan kaidah yang agung, laha atharun baligun fi hayatil ladina wa auha wahtadu bihudaha. Maka ayat ini memiliki atharun balik, pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan bagi orang-orang yang menghafalnya, demikian juga mengambil petunjuk dengannya. Qaidatun laha silatun bi ahadi usulil iman al-adimah. Kaidah ini terkait erat dengan
usul iman, yaitu al-iman bil qada' wal qadar, keimanan dengan qada', dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Kebaikan apa? Maka kata beliau wa hadzal khairul mujmal. Maka kebaikan yang ada dalam surah Al-Baqarah 216 sifatnya global, mujmal. Fassarahu qauluhu ta'ala fi suratin Nisa. Maka kebaikan yang ada dalam surat Al-Baqarah 216 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 19. Fi siyaqil hadits an mufaraqatin nisa, yaitu dalam konteks pembahasan tatkala seorang dia ingin menceraikan istrinya. Maka Allah katakan fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci istri-istri kalian, apabila kalian tidak menyukai istri kalian, ingat fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi kalian membenci sesuatu, kalian tidak suka dengan istri kalian, boleh jadi parasnya, boleh jadi perilakunya kalian tidak sukai, tapi ingat Allah katakan fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sesuatu fa yaj'alullahu fihi, akan tapi Allah jadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Maka boleh jadi seorang dia tidak menyukai istrinya kurang cantik atau istrinya perilakunya kurang baik, tapi ingat tatkala dia bersabar, kemudian bisa mendorong dia semakin banyak berdoa kepada Allah, demikian juga dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan istrinya, perilaku istrinya, maka ini khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Boleh jadi tidak didapatkan kalau istrinya solehah, boleh jadi dia tidak akan mendapatkan kalau istrinya cantik. Jadi dia sabar akan hal tersebut, maka Allah jadikan baginya khairan katsiran, jadi kebaikan yang banyak. Maka kebaikan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ini kebaikan yang sangat banyak. Jadi khairan katsiran mufassirun wa muwaddihun lil khair alladzi dzukira fi ayatil Baqarah. Kata Syekh Umar Mukbil hafizahullah, kebaikan yang banyak ini mentafsirkan dan menjelaskan kebaikan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang kita bahas ini. Oleh karena itu, sekali lagi kaum muslimin, jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan Allah itu yang terbaik bagi kita. Jadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi kita. Ya, boleh jadi seseorang dia mengalami takdir yang buruk menurut dia, akan tapi semua takdir Allah itu baik, semua perbuatan Allah itu baik. Wa syarru laisa ilaik, keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah, akan tapi boleh jadi itu dalam pandangan kita saja yang buruk. Maka enggak ada perbuatan Allah yang buruk. Boleh jadi tertimpa kesedihan, tertimpa sakit yang menahun, sakit yang sangat lama, demikian juga tertimpa musibah dan seterusnya. Atau orang yang kita cintai meninggal dunia, sakit, sehingga menjadikan diri kita sedih. Maka ingat di balik itu ada kebaikan yang banyak. Seorang bisa mendulang pahala dari hal tersebut. Dan sebaliknya, boleh jadi ada sesuatu yang kita cintai, sehat kita suka, enggak ada orang yang suka sakit. Demikian juga seorang mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, kekayaan, kemudahan di dunia, semua orang suka. Namun boleh jadi hal tersebut melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lebih tahu kondisi kita itu seperti apa. Jadi Allah yang lebih tahu. Jadi boleh jadi orang itu ketika dia masih mengalami kesusahan, dia banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ikut kajian, banyak waktunya longgar digunakan untuk ngaji, tapi dia
memiliki pekerjaan, tambah banyak, tambah berkembang pekerjaannya, usahanya, punya karyawan, sibuk dengan hal ini, sehingga lupa yang tadinya dia kajian, tadinya sholat berjamaah di masjid, tadinya ada kesempatan baca Al-Quran, tadinya ada kesempatan untuk menuntut ilmu, semuanya ditinggalkan sedikit demi sedikit. Maka ini keburukan. Boleh jadi kebaikan dari sisi duniawinya, akan tapi hakikatnya ini merupakan keburukan. Oleh karena itu, selama seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat yang Allah takdirkan kepadanya itulah yang terbaik. Karena wal akibatu lil muttaqin, akhir yang baik, kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Umar Muqbil, idza tabayyana hada, apabila kita faham akan hal ini, fa'lam anna i'mala hadhil qaidah al-qur'aniyah fil haya, ketahuilah mengamalkan kaidah Qur'ani dalam kehidupan, min a'dhami ma yamla'ul qalbu tuma'ninatan wa rohatan, di antara sebab terbesar yang menjadikan hati seseorang dia tumakninah, hatinya tenang, roha, hatinya terasa nyaman, hatinya bahagia. Maka kalau kita benar-benar memahami hal ini, ketentuan Allah itu yang terbaik, maka seorang akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama, di antaranya penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, ai furido, wa ujiba alaikum, difardukan dan diwajibkan atas kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, al-qitala fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Jadi tidak sekedar perang, tidak sekedar jihad, akan tapi tujuan seorang dia berperang berjihad fi sabilillah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, wa nasri dinihi, dan menolong agamanya. Maka Islam ini perlu kita tolong. Seandainya kita tidak menolongnya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang dia mencintai Allah dan mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tinggal pilihan bagi kita, kita termasuk yang mana. Maka hendaknya kita berusaha demikian. Wadifa'an khuzatil Islam, demikian juga dalam rangka membela daerah kaum muslimin, daerah Islam. Wa an hurumatil muslimin, kita membela kehormatan kaum muslimin. Wa huwa fardu kifayatin, dan hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Wa qad yata'ayyanu fi ba'dil ahwal, terkadang jihad itu fardu ain dalam beberapa kondisi, dan ini dibahas oleh para ulama dalam fiqhul jihad. Jadi fikih masalah jihad. Namun jihad ini hukum asalnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum asalnya jihad ini adalah fardu kifayah. Oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala belum mengatakan fal jihadu amruhu adim, jihad ini perkaranya mulia, perkaranya agung. Wa huwa afdalul a'mali ba'dal faraid, jihad ini merupakan amalan yang utama setelah amalan-amalan yang wajib. Wa huwa qad yakunu fardhon qad yakunu fardhu kifayah, terkadang jihad ini hukumnya fardu ain, terkadang juga fardu kifayah. Wa qad yakunu sunnatan, boleh jadi juga hukumnya sunnah, ala hasabil ahwal, tergantung kondisinya. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan terkait hukum jihad bisa dalam 3 kondisi. Bisa jadi fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Hukum asalnya fardu kifayah. Dan boleh katakan qad yakunu fardu ain, jihad itu fardu ain idza hajamal adu alal muslimin, apabila ada musuh yang menyerang kaum muslimin, wajaba alaihim ainan an yujahidu, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk berjihad. Jadi ada musuh yang menyerang, maka wajib berjihad.
Wa kadzalika idza stata'u an yujahidu wajaba 'alaihim fardhu kifayatin an yujahidu bima yasulu bihil maqsud. Demikian juga apabila kaum muslimin punya kemampuan untuk berjihad, maka wajib bagi mereka dengan kewajiban yang fardu kifayah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bima yasulu bihil maqsud, yang dengan tersebut tujuan jihad akan terrealisasi. Itu untuk apa? Meninggikan kalimat Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran menuju Islam. Maka jihad ini justru kebaikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran menuju Islam. Seandainya orang meninggal dunia di atas kekufuran, belum bertobat, maka akan masuk ke dalam neraka. Maka tatkala seorang dia berjihad, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah, maka ini suatu kebaikan. Fardu kifayah itu idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukannya dan ini dikatakan mencukupi, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maka gugurlah kewajiban yang lain. Oleh karena itu harus bagi kaum muslimin punya keinginan untuk berjihad. Kalau dia mampu sewaktu-waktu, misalkan imam kaum muslimin perintahkan untuk berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjihad. Oleh karena itu Nabi SAW belum mengatakan man mata walam yaghzu, siapa yang meninggal dunia dan dia tidak pernah berperang di jalan Allah, walam yukaddith nafsahu bil ghazwi, atau enggak ada keinginan dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mata ala su'batin minan nifaq, maka dia meninggal dunia dan ada sifat kemunafikan pada dirinya. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka enggak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin, mereka harus punya keinginan dalam hatinya jika mungkin dan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Tentu ini dibahas oleh para ulama. Jadi tentu ini dibahas oleh para ulama. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hada yadullu ala wujubil ghazwi wal jihad. Hadis ini dalil yang menunjukkan wajibnya berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu idza lam yujahid falyuhaddits nafsa. Adapun kalau orang dia tidak berjihad, maka hendaknya ada keinginan kuat dalam hatinya. Jadi dia katakan la'allahu yatayassaru li yanwi fi qalbi. Jadi boleh jadi ada kemudahan baginya, maka dia niatkan di dalam hatinya, idza tayassara li jahadtu. Apabila aku punya kesempatan, aku punya kemudahan sesuai dengan aturan syariat, maka aku akan berjihad. Atau idza amkana li jahadtu, jika mungkin bagiku maka aku akan berjihad. Ini niat dalam hati. Harus demikian. Dan jihad ini apa tujuannya? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, li'annal jihada nasrun li dinillah. Karena dengan berjihad seorang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa i'la'un li kalimatillah, akan meninggikan kalimat Allah. Wa da'watun ila ma fihi salahal ummah wa najatihi wa sa'adatihi. Dan jihad ini akan mengajak umat ini untuk kebaikan mereka, keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka. Maka Islam itu bukan agama yang kejam. Justru ketika kita misalkan orang-orang kafir, ya, misalkan mereka ahlul kitab di zaman Nabi SAW diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau tidak ada pilihan, maka bagi mereka boleh membayar jizyah. Kalau mereka tetap hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang kalau dia tidak mau masuk boleh membayar jizyah. Kalau tidak mau juga, maka apabila punya kemampuan diperangi. Di antaranya ini untuk kebahagiaan mereka. Jangan sampai orang meninggal dunia di atas kekufuran. Maka di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau katakan, maka di dalam jihad ini ada solah, ada kebaikan bagi umat, keselamatan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka, wa taqwiyatan lil mu'minin, dan untuk menguatkan kaum mukminin. Maka ini di antara hikmah
yaitu disyariatkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manafi' katsirah. Manfaatnya sangat banyak. Jadi nasrul mukminin, jadi menolong kaum muslimin. Demikian juga ikhraju ghairihim minadh dhulumati ilan nur, kata Syekh bin Baz, mengeluarkan manusia selain orang-orang mukmin minadh dhulumat, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi supaya seorang dia masuk ke dalam agama Islam. Wa i'anatuhum ala harbis syaitan, membantu mereka supaya memerangi syaitan, karena syaitan ingin semua manusia kufur. Syaitan ingin semua manusia dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjihad ajak manusia masuk ke dalam agama Islam, maka ini akan membantu manusia dalam berperang melawan syaitan. Maka ini kebaikan yang banyak yang disebutkan oleh para ulama terkait jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW beliau juga mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Enggak ada hijrah dari Mekah ke tempat lain. Walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastanfartum atau wa idastunfirtum fanfiru, apabila seorang imam meminta kalian untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kalian. Maka apabila ada pemimpin kaum muslimin yang dia meminta bagi kita untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi fanfiru, keluarlah kalian. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian Allah katakan wa huwa kurhul lakum, dan itu sesuatu yang buruk bagi kalian, sesuatu yang kalian benci. Wa huwa di sini kembalinya ke Alkitab, yaitu berperang di jalan Allah itu kurhul lakum, sesuatu yang kalian benci. Dan kurhun ini masdar yang maknanya isim maf'ul, yaitu makruhun lakum, sesuatu yang kalian tidak sukai. Takrahuhun nufus al-basariyah, jadi tabiat manusia tidak suka berperang. Jadi min haitsu tabi'atiha, dari sisi tabiatnya manusia tidak suka untuk berperang, karena ada kesusahan, ada kesulitan, ada pengorbanan, terluka dan seterusnya, atau dia keluarkan hartanya. Wan nufus bi tabi'atiha al-basariyah, maka jiwa manusia sesuai dengan tabiatnya qad takrahu ma huwa dunal kita minat takalif, maka boleh jadi dia tidak menyukai berbagai perkara yang sebenarnya levelnya di bawah berperang, ya kan? Tapi ini menyulitkan. Tapi ingat, ini jalan menuju surga. Jadi misalkan kita beribadah kepada Allah, sholat malam sulit, puasa Senin Kamis sulit, atau sholat berjamaah di masjid berat, ya, apalagi sholat subuh berat, dengarkan kajian berat, maka ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang tidak kita sukai. Wa khuffatin naru bis syahawat. Adapun neraka memang diliputi, dihias-hiasi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Maka kalau kita ingin melakukan suatu ibadah ternyata ada dalam hati kita malas, maka ingat, ini jalan menuju ke surga. Demikian memang berat. Harus kita paksa jiwa kita, kita paksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jiwa ini dibiasakan mengikuti hawa nafsunya, ikut ini diikuti, ya, setiap hawa nafsunya selalu diikuti, maka ingat, kalau orang dia melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini jalan menuju ke neraka. Maka ini jalan menuju ke neraka. Dan sebenarnya apabila seorang dia sudah terbiasa melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, maka Allah akan berikan kepadanya kelezatan iman, manisnya iman.
Oleh karena itu Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, menjadikan keimanan itu sesuatu yang kalian cintai, wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah jadikan keimanan suatu yang indah pada hati kalian. Jadi boleh jadi awalnya kita terpaksa beribadah, taat itu terpaksa. Akan tapi setelah itu menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang kita cintai. Oleh karena itu kalau orang biasa melakukan suatu ibadah, kok dia tidak mampu melakukannya, ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Dan kita bisa merasakan akan hal ini. Seorang biasa sholat berjamaah di masjid, ternyata dia sakit katakanlah, dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ya. Maka sholatnya di rumah pahalanya seperti sholat jamaah, iya. Akan tapi rasanya biasanya berbeda. Rasanya berbeda, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Allah sudah berikan bahasanya ketaatan itu terasa indah pada jiwa seseorang. Maka Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian asa di sini jadi asa di sini biasa jadi maknanya, kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa dhahir annaha huna litawaqqa. Jadi dhahirnya asa di sini litawaqqa, sesuatu yang real, sesuatu yang pasti terjadi. Maka boleh jadi kita mencintai sesuatu tapi realitanya sesuatu itu buruk bagi kita, dan sebaliknya boleh jadi kita membenci sesuatu tapi realitanya sesuatu tersebut baik untuk kita. Maka asa di sini salah satu maknanya littawaqqa. Jadi salah satu maknanya adalah littawaqqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu namun itu buruk bagi kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza aidan katsiran ma yaqa. Ini juga sering terjadi. Yuhibbul insanu syai'an, boleh jadi manusia mencintai sesuatu, dia condong kepadanya. Tsumma takunu al-akibatu sayyi'ah. Namun hasilnya keburukan, akibatnya keburukan. Jadi akibatnya keburukan. Oleh karena itu manusia atau kita, kalau kita mengimani ayat yang demikian, apabila ada sesuatu yang kita sukai terluput bagi kita, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar. Jadi wa yasbiru nafsahu fi kulli ma yanaluhu mimma yakrahuhu. Hendaknya seorang dia mensabarkan dirinya, mensabarkan jiwanya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, ya kita mensabarkan jiwa kita, diri kita. Karena boleh jadi ya itu kebaikan bagi kita. Maka kata penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, beliau katakan, wal khairu kullul khair fi mahabbati awamirillah. Maka kebaikan dan semua kebaikan itu dalam kecintaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa imtithaliha, dan melaksanakan perintahnya, yaitu minal qitali fi sabilillahi wa ghairi dzalik, baik itu berperang di jalan Allah atau perintah-perintah yang lain. Wa karahiyata ma nahallahu anhu wajtinabu, demikian juga termasuk kebaikan membenci apa yang Allah larang, kita meninggalkannya. Wa taslimu li amri, kita tunduk terhadap perintahnya. Wal khirah fi ma yahtarahu Allahu lil abd, maka yang namanya kebaikan itu merupakan apa yang Allah pilihkan kepada kita. Jadi kebaikan itu apa yang Allah pilihkan kepada manusia.
mimma yujibut taslim li amrihi, maka wajib bagi kita tunduk terhadap perintahnya. Jadi selama seorang dia tunduk terhadap aturan Allah, perintah Allah, dia laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, maka ketetapan Allah itu yang terbaik. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala dia yang tahu, adapun kalian tidak mengetahuinya. Dan di sini terdapat faedah yang bagus, dibuang objeknya. Wallahu ya'lam, Allah yang tahu. Tahu apa? Tidak disebutkan. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ketika dibuang objeknya maka memberikan faedah umum. Wallahu ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga di ayat yang lain Allah katakan wasi'a kulla syai'in ilma, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Demikian juga Allah katakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ilmu Rabbku itu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, wa min dalika, termasuk ini, huwa khairun lakum wa ma huwa syarrun lakum, jadi ma huwa khairun lakum, satu yang baik untuk kita dan buruk bagi kita, wa ma yasluhul ibadu fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum minal ahkami asyar'iyyah wal kauniyah wal jazaiyah wa ghaira dzalik. Jadi semua perkara yang baik untuk hamba dalam perkara dunia, agama, akhirat, hukum syariat, demikian juga hukum kauni, ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la ta'lamun, adapun kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maknanya apa? Wa antum la ta'lamuna ma huwa khairul lakum. Kalian tidak tahu mana yang baik untuk kalian. Wa ma huwa syarrul lakum, apa yang buruk bagi kalian. Jadi kita enggak tahu. Faqad takrahuna ma huwa khairul lakum, boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wa qad tuhibbuna ma huwa syarrun lakum, dan boleh jadi kalian suka sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa? Bisa babi adami ilmikum, sebabnya kalian enggak tahu. Kalian enggak punya ilmu. Jadi kalian enggak punya ilmu, dan hukum asalnya memang kita tidak tahu. Maka kata beliau, wal aslu fil insani al jahlu, hukum asal manusia itu jahil, enggak tahu apa-apa, ya. Wa adamul ilmi, dia tidak punya ilmu, illa ma 'allamahullah, kecuali ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah katakan di surah An-Nahl ayat 78, ini disebut dengan surah An-Ni'am karena nikmat-nikmat Allah yang banyak Allah sebutkan di surah An-Nahl. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati. Maka Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Kita keluar bayi enggak tahu apa-apa. Allah katakan la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, penglihatan, hati, supaya kalian bersyukur. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya penciptaan pendengaran itu ya lebih dulu berfungsi ketimbang penglihatan, dan ini benar. Maka bayi itu yang berkembang dulu adalah pendengarannya, sehingga Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka Allah ciptakan bagi kita pendengaran, penglihatan, dan hati, yang ini semuanya alat untuk dapat ilmu, supaya kita mensyukurinya. Dengan apa? Menggunakan ketiga hal tersebut,
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat. Maka pendengaran itu nikmat, penglihatan itu nikmat. Enggak ada yang bisa merasakannya kecuali apabila seorang dia sudah kehilangan. Demikian juga hati kita itu nikmat. Kita bisa berpikir ya, dengan hati yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ayat ini dalil hakikatnya ketika seorang dilahirkan ke dunia enggak tahu apa-apa, enggak punya ilmu. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan kenikmatan, pendengaran, penglihatan dan hati, dan ini alat untuk mengetahui. Dan ini alat untuk mengetahui. Maka gunakan pendengaran kita baik-baik, manfaatkan penglihatan kita baik-baik, demikian juga hati kita. Ini alat untuk mengetahui. Kemudian kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Royan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya banyak faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Jadi bisa dibaca di Bada'i'ut Tafsir atau juga Al-Fawaid, kitab beliau. Ketika beliau membahas ayat ini, maka banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya beliau sebutkan annahu la anfa'ulahu minam tithali amri rabbi. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia melainkan menjalankan perintah Allah. Wa in syaqqa alaihi fil ibtida, meskipun perintah tersebut berat baginya. Jadi awalnya itu berat, tapi enggak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita melainkan kita laksanakan perintah Allah. Kenapa? Li'anna awakibahu kullaha khairatun. Karena semua hasil, semua dampak, semua akibat perintah Allah itu kebaikan dan sesuatu yang membahagiakan. Waladdatun wa afrah, demikian juga melezatkan. Jadi perintah Allah itu kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menenteramkan hati kita. Ada rasanya. Oleh karena itu Allah ingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Zikir perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Sebaiknya kalau orang dia berpaling dari hal ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi baginya kehidupan yang sempit. Maka kalau kita ingin hati kita lapang, hati kita bahagia, Allah berikan ketentraman, ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa orang yang paling sempit dadanya, orang yang paling sempit hatinya, tatkala dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita sampaikan perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, belum mengatakan as-sa'adatu biyadillah fala tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidaklah mungkin diraih melainkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih kebahagiaan tidak ada jalan lain melainkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubul qitali fi sabilillah. Ayat ini dalil wajibnya berperang di jalan Allah. Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ulati umuril muslimin, ini bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Indal qudrati alaih, itu pun apabila punya kemampuan. Jadi kapan wajib berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah? Yaitu apabila yang memimpin wulatu amril muslimin, pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, indal qudrah alaih, kalau orang punya kemampuan. Kalau orang dia punya kemampuan. Ini diambil dari
kutiba alaikum alqital, diwajibkan atas kalian berperang, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fardun 'alal kifayah, dan berperang ini hukumnya fardu kifayah. Wa yata'ayyanu fi ba'dil ahwal, dan ini boleh jadi hukumnya fardu ain dalam sebagian kondisi. Kama idza kana fis shaff au istanfarahu al-imam, sebagaimana ketika pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir sudah bertemu di medan perang, maka enggak boleh lari. Demikian juga idastanfarahul imam, apabila imam kaum muslimin meminta untuk keluar berperang, maka ini juga tidak boleh lari. Audahama al-adu biladal Islam, atau musuh sudah menyerang negeri kaum muslimin, maka ini juga diantara yang hukumnya fardu ain. Kemudian faedah yang kedua, annan nufusa al-basariyah tubi'at ala karahati ma yasuku 'alaiha. Jiwa manusia itu tabiatnya tidak suka sesuatu yang menyusahkannya, sesuatu yang memberatkannya. Wa min dzalika al-qital, di antara sesuatu yang menyusahkan, memberatkan itu adalah berperang. Lima fihi minat ta'arrud li izhaqil arwah, karena boleh jadi ini akan mengantarkan kepada kematian. Wal jarah, terluka. Wa badlil amwal, demikian juga seorang dia keluarkan hartanya. Wan nas wa ta'ab, capek, letih. Maka ini diantaranya apabila seorang dia berperang, sehingga Allah katakan wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang dibenci oleh kalian, sesuatu yang dibenci oleh kalian. Kemudian kata beliau, lakinnal mu'mina, akan tapi seorang mukmin, la yakrahu say'an mimma aujabahullah, dia tidak membenci apa yang Allah wajibkan. Jadi seorang mukmin tidak membenci apa yang Allah wajibkan. Ini bukan membenci syariat jihad, tapi jihad itu sendiri tabiatnya manusia tidak menyukainya. Kenapa? Memberatkan. Tapi kalau itu Allah wajibkan, maka semua yang Allah wajibkan tidak dibenci oleh seorang mukmin. Bal yuhibbu, bahkan kita mencintainya. Karena ini dalam rangka lima fihi min mardatillah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul akibah fid dunya wal akhirah, mendapatkan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Wa in karihathu an nafsu bitab'iha, meskipun jiwa kita tabiatnya tidak suka, tapi harus kita paksa. Jadi harus kita paksa. Dan faedah berikutnya, yang ketiga, annal insana qad yakrahu syai' wa huwa khairul lahu. Manusia terkadang membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Wa qad yuhibbu syai' wa huwa syarrul lahu. Dan boleh jadi dia mencintai sesuatu padahal itu buruk baginya. Kenapa? Li anna dzalika minal ghaib. Karena itu termasuk perkara gaib, sesuatu yang akan datang kita nggak tahu. Jadi perkara gaib, gaib mutlak, sesuatu yang akan datang kita nggak tahu. Allah yang tahu. Sehingga boleh jadi kita benci padahal itu baik. Boleh jadi kita suka padahal itu tidak baik untuk kita. Sehingga Allah katakan tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan faedah berikutnya, annal khairah wal khair kullul khair fima yahtarahu Allahu lil abdi. Pilihan dan semua kebaikan itu apa yang Allah pilihkan bagi hambanya. Jadi yang terbaik adalah apa yang Allah tentukan bagi kita. Wa fimtithali awamirihi, yaitu dengan menjalankan perintahnya. Wastinabi nawahihi, menjauhi larangannya. Wat taslim liqadaihi wa qadarihi, kita tunduk, kita taat kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan. Wa anna surura kullaha, adapun semua keburukan, fi mukhalafati amrillah, dalam penyelisihan terhadap perintah Allah. Wal i'tirad ala qadaihi wa qadarihi, menentang, memprotes takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat penting dan harus kita fahami dan kita yakini.
kita amalkan. Jadi semua kebaikan itu ada pada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan ada pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya kalau kita menjauhinya. Adapun semua keburukan itu ada pada penyelisihan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala, itu keburukan. Maka itu keburukan. Dan faedah berikutnya, annal qitala fi sabilillah khairun lil ummah. Berperang di jalan Allah kebaikan bagi umat ini. Jadi kebaikan bagi umat ini fil hali wal ma'al, baik sekarang ataupun di kehidupan berikutnya. Wa anna tarka dzalika syarrun laha. Adapun kalau kaum muslimin meninggalkan jihad, enggak mau berjihad, enggak mau berperang di jalan Allah, enggak mau menolong agamanya, enggak mau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mendakwahkan Islam, enggak mau mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam dengan cara yang terbaik, demikian juga mendakwahkan kebaikan, maka syarrun lahu, ini keburukan, syarrun laha, ini keburukan baginya. Fil hali wal ma'al, baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Maka kebaikan bagi kita ini termasuk berperang di jalan Allah. Kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi jika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Kalau kita tidak menolongnya, ya Allah akan adakan yaitu suatu kaum yang mereka mau berkorban untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, lima fil qitali fi sabilillahi min quwwatil muslimin. Karena dengan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ini akan menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Wa duhuril Islam wa nasri. Demikian juga menampakkan Islam. Jadi Islam itu akan nampak dan semakin tersebar. Wal fauz biridwanillahi wa jannatihi. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kemenangan. Walima fi tarkihi min dha'fin lil muslimin. Adapun kalau orang enggak mau berjihad, maka ini menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Wa duhuri a'daihim alaihim, justru akan memenangkan musuh Islam atas kaum muslimin. Demikian juga ini akan mendorong atau membawa terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan tadi, man mata walam yakzu walam yuhaddits fi nafsihi fil ghazwi mata. Jadi siapa yang dia meninggal dunia dan tidak berperang, atau tidak ada niatan dalam hatinya untuk berperang, kemudian dia meninggal dunia, maka mata min su'batin minan nifaq. Maka ada salah satu sifat orang munafik ada pada dirinya. Kemudian faedah berikutnya, ilmullahi azza wa jalla al-mukhitu bikulli syai'. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wal wasi'u likulli syai', luas, meliputi segala sesuatu. Lihada furidul qitalu fi sabili. Di antaranya Allah wajibkan berperang di jalannya. Jadi Allah wajibkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah tahu mana yang terbaik bagi kaum muslimin, sehingga Allah katakan wallahu ya'lam, dan Allah dialah yang tahu. Kemudian faedah yang terakhir, kusuru ilmil khalqi. Ayat ini dalil yang menunjukkan begitu terbatasnya ilmu manusia. Jadi ilmu kita terbatas. Fahum la ya'lamuna ma huwa khairul lahum. Manusia tidak tahu mana yang terbaik bagi mereka. Wala ma huwa syarrul lahum, mana yang buruk bagi mereka. Oleh karena itu wajib bagi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan hidayah kepada kita mana jalan kebaikan. Jadi mana jalan kebaikan? Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berusaha untuk taat kepadanya, menjauhi larangannya, kita tunduk ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan wa antum
la ta'lamun, adapun kalian tidak mengetahuinya. Jadi adapun kalian tidak mengetahuinya. Maka itu apa yang dijelaskan oleh penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran hafizahullahu taala. Kemudian sedikit tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan annal basara la ya'lamunal ghaib. Ayat ini juga dalil manusia enggak tahu perkara gaib. Enggak tahu perkara yang akan datang. Oleh karena itu kalau orang dia mengaku tahu perkara gaib seperti dukun ya, maka ini termasuk perkara yang kufur. Maka manusia enggak tahu perkara yang gaib, sehingga boleh jadi yang nampak bagi kita kebaikan padahal keburukan, atau nampak di hadapan kita keburukan padahal itu merupakan kebaikan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, kita kaji dalam kajian kita pagi hari ini terkait kaidah Qur'ani ini. Ada kajian yang bagus dari Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala ketika beliau menjelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi beliau bahas kitab Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil hafizahullahu taala. Bisa didengarkan, disimak keterangan beliau, contoh-contoh bagaimana kisah Nabi Yusuf, ya kan? Demikian juga perang Badar itu satu yang tidak disukai tapi kebaikan. Demikian juga kisah di surah Al-Kahfi ketika Nabi Khodir itu membunuh seorang anak kecil, yang boleh jadi anak kecil ini akan mendorong orang tuanya kufur, kemudian Allah ganti dengan anak yang lebih baik dan seterusnya. Jadi intinya semua ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita. Jadi selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.